wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Serikandi. Saya dari kelas IKM 4 dengan NIM 0801242149. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa apakah yang menjadi akar bahasa Indonesia saat ini? Akar bahasa Indonesia saat ini adalah bahasa Melayu. Asal mula lahirnya bahasa Indonesia. Pada abad ke-19, bahasa Melayu merupakan bahasa penghubung antar etnis dan suku-suku di Kepulauan Nusantara. Selain itu, dulu bahasa Melayu juga menjadi bahasa perhubungan dalam kegiatan perdagangan internasional di wilayah Nusantara. Transaksi antar pedagang, baik yang berasal dari pulau-pulau Nusantara maupun orang asing, menggunakan bahasa pengantar bahasa Melayu. Bahasa Melayu kala itu adalah language friends atau bahasa pengantar dalam pergaulan antar warga Nusantara dan dengan pedagang dari mancanegara. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa bahasa Melayu ditetapkan sebagai dasar bagi bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas alasan mengapa bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan di Indonesia sejak lama. Yang kedua, bahasa Melayu memiliki sistem bahasa yang sederhana dan mudah dipelajari karena tidak mengenal tingkatan bahasa. Yang ketiga, bahasa Melayu diterima dengan sukarela oleh suku-suku di Indonesia. Yang keempat, bahasa Melayu dapat digunakan sebagai bahasa budaya. Yang kelima, bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersama dengan penyebaran agama Islam. Yang keenam, bahasa Melayu sudah ada di Indonesia sejak tahun 680. Yang ketujuh, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pembelajaran budaya dan penyebaran agama di zaman Sriwijaya. Yang kedelapan, pada Kongres Pemuda II tahun 1926, M. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia dan disetujui bersama. Selanjutnya kita akan mengenal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia terbentuk pada tanggal 28 Oktober 1928 bersama dengan Momen Sumpah Pemuda. Yang kedua, tokoh penggagas bahasa Indonesia adalah Muhammad Yamin yang mengusulkan bahasa persatuan dalam Kongres Pemuda I pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Batavia. Yang ketiga, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa resmi kenegaraan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 36. Yang keempat, akar bahasa Indonesia baku adalah bahasa Melayu Riau, sedangkan akar bahasa Indonesia gaul Jakarta adalah bahasa Betawi. Yang kelima, bahasa Indonesia dipengaruhi oleh beberapa bahasa lokal di wilayah Kepulauan Indonesia serta dari bahasa asing. Yang keenam, bahasa Indonesia terus berkembang ditandai dengan banyaknya kosakata baru. Yang ketujuh, perkembangan bahasa Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya kita akan membahas kedudukan bahasa Indonesia di bidang persatuan. Disandang sejak tanggal 28 Oktober 1928, yaitu dikarenakan Sumpah Pemuda yang menyatakan menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, berfungsi sebagai satu-satunya bahasa yang menjadi alat komunikasi verbal antar suku atau antar etnis yang tersebar luas dari Sabang hingga Merauke. Dalam bidang negara, disandang sejak dicantumkannya dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 36 yang menyatakan bahwa
Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Berfungsi sebagai satu-satunya bahasa yang harus digunakan dalam menjalankan administrasi kenegaraan atau kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional. Dalam bidang nasional, disandang sejak munculnya gerakan kebangkitan nasional pada awal abad 20, berfungsi sebagai lambang kenasionalan bangsa dan negara. Selanjutnya kita akan membahas fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar sosial, budaya, dan bahasa. Yang keempat, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Yang kelima, bahasa negeri kenegaraan. Yang keenam, bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Baik, sekarang kita akan masuk ke kesimpulan. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa pemersatu atau bahasa Indonesia karena yang pertama, bahasa Melayu merupakan lineage French di Indonesia. Bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dapat bahasa Melayu tidak dikenal tingkat bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya yang ada di Indonesia dengan sukarela menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat dan yang terakhir, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti